Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya melangkah terkait musik kita kali ini, izinkan kami dari tim Aquatic Resources Management Yo atau disingkat ARMI untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fauzan selaku pembicara pertama dari tim Posisi Pro. Di samping saya ada Fadila Marsuciati selaku pembicara kedua dari tim Posisi Pro. Di sampingnya lagi ada Fania Madea Lasemendeng selaku pembicara ketiga dari tim Posisi Pro. Baik, sebelum saya melangkah terkait musik kita kali ini, yaitu ekspor benih lobster. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi dari musik kita kali ini. Yang pertama yaitu adalah kata ekspor sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean. Nah, daerah pabean ini yang dimaksud adalah daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu definisi dari kata benih lobster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benih lobster yaitu anak dari lobster, yang dimana lobster ini adalah salah satu jenis dari krustasea yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Terkait musik kita kali ini yaitu ekspor benih lobster, di mana tim kami sangat menyetujui dengan adanya ekspor benih lobster ini. Mengapa demikian? Kenapa tim kami sangat menyetujui dengan musik kita kali ini yaitu ekspor benih lobster? Karena mengacu pada definisi ekspor yang pertama tadi, di mana ekspor ini sangat menguntungkan bagi negara kita karena dapat menghasilkan devisa dan kerjasama relasi antar negara yang dituju. Baik, kami selaku tim pro sangat menyetujui musik kita kali ini, di mana kegiatan ekspor ini kita iringi dengan kegiatan budidaya dengan perbandingan 70 banding 30. 70% ini kami gunakan untuk kegiatan ekspor dan 30%-nya ini kami gunakan untuk kegiatan budidaya dan observasi. Baik, selain dari itu, mengapa tim kami sangat menyetujui dengan adanya musik ini? Itu yang pertama, kegiatan ekspor ini bernilai ekonomis bagi negara Indonesia dengan meningkatkan pajak dan menghasilkan devisa bagi negara kita, serta membangun relasi antar negara yang kita tuju. Dari banyaknya manfaat benih lobster ini, namun mengapa masih banyak yang tidak menyetujui akan ekspor benih lobster ini? Mungkin apakah dari faktor ekosistem atau dari faktor kesejahteraan nelayan atau masyarakat? Maka secara segera benih lobster ini akan segera kita ambil untuk dijadikan observasi maupun diekspor. Berbicara mengenai ekosistem, nah maka dari itu kita harus segera mengambil benih lobster ini dari perairan. Jika tidak, sebagian besar akan mengalami kematian karena dimangsa oleh ikan predator. Maka dari itu, pengambilan benih ini harus dilaksanakan dan dilakukan budidaya atau pengeksporan. Sebagai pembicara kedua, saya di bawah Mosi sampai detik ini masih sangat setuju mengenai ekspor benih lobster. Sesuai apa yang dikatakan oleh pembicara pertama saya, yang kami tekankan dan yang kami inginkan mengenai ekspor benih lobster ini ialah kami ingin 70% dari benih lobster ini diekspor dan 30%-nya diproses dalam negeri, yaitu observasi dan budidaya. Mengapa kami ingin 70%-nya ini diekspor? Karena 70% yang diekspor ini tentu saja akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan untuk negara. Mulai dari pajak, devisa, dan juga relasi yang terbangun antar negara karena kegiatan ekspor ini. Setelah itu, mengapa kami masih sangat setuju dengan banyaknya orang yang tidak setuju mengenai ekspor benih lobster ini? Mengapa mereka tidak setuju? Akankah karena ekosistem? Akankah karena kesejahteraan masyarakat? Kembali lagi mengenai ekosistem, sama-sama kita ketahui bahwa benih lobster tidak akan bisa tahan hidup dalam perairan yang luas seperti saja lautan karena banyaknya ancaman mangsa dan kecilnya tubuh yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mengapa demikian? Kami ingin menangkapnya, membudidayakannya, dan sebagian kami ekspor. Setelah itu, mengenai kesejahteraan masyarakat, bukankah kegiatan ekspor ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat? Seperti apa yang saya katakan melalui pajak, relasi, dan juga devisa negara yang terbangun.
Melalui kegiatan ekspor ini, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak karena sama-sama kita ketahui bersama bahwa benih lobster ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dari nilai ekonomis yang tinggi, tentu saja akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama nelayan. Dari peraturan pemerintah bahwa setiap pengekspor itu harus memiliki budidaya yang melibatkan masyarakat. Peraturan pemerintah itu tentu saja akan membuka mata dan telinga kita bersama bahwa ekspor benih lobster ini membawa sejuta manfaat untuk negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat. Tentu saja orang-orang akan membawa sebuah kasus, yaitu kasus korupsi yang baru-baru saja terjadi mengenai ekspor benih lobster ini. Namun, akankah kita mau berhenti dan mau tergugah oleh kasus korupsi tersebut? Bukankah kasus korupsi tersebut dilakukan oleh oknum? Bukan salah dari ekspor ini. Mengapa kami mengatakan bahwa itu salah dari oknum? Karena kesalahan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, akankah kita memberhentikan pelegalan ekspor benih lobster ini dengan kasus yang dilakukan oleh oknum? Logikanya seperti ini, teman-teman berpikirku sekalian. Jika saja seseorang terkena penyakit, bukan orangnya yang kita hilangkan, namun penyakit yang dialami oleh orang tersebut. Sama dengan hal ini, bukan ekspor benih lobster yang kita hilangkan, namun oknum-oknum yang menyalahgunakan ekspor benih lobster ini. Setelah itu, kita melangkah kepada bagaimana keuntungan yang diberikan oleh ekspor benih lobster ini. Keuntungan yang diberikan oleh ekspor benih lobster ini, yaitu dari devisa dan pajak-pajaknya, itu akan kita alihkan kembali kepada budidaya benih lobster ini, sehingga kita mendapatkan banyak keuntungan. Seperti ini teman berpikirku, jika saja semua benih lobster ini kita tidak ekspor, dengan tingkat keberhasilan pembudidayaan benih lobster di Indonesia yang masih tergolong sangat rendah, akankah kita mau menanggung kerugian total jika saja semua benih lobster ini gagal? Namun, bagaimana jika kita menerapkan ekspor benih lobster ini, 70% kita ekspor dan 30%-nya kita simpan untuk budidaya. Jikalau saja 30%-nya ini mengalami kegagalan, kita masih mempunyai keuntungan dari 70%-nya ini. Setelah itu, keuntungan dari ekspor 70%-nya ini dapat kita alihkan untuk pembudidayaan dan biaya pengembangan observasi benih lobster yang 30% ini, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak, teman berpikirku sekalian. Mungkin saja untuk bagian-bagian yang tidak menyetujui akan adanya ekspor benih lobster ini dapat mengatakan bahwa kita dapat berhasil dalam pembudidayaan benih lobster ini dengan berkaca pada negara tetangga, yaitu Vietnam. Namun, apakah bisa dengan cara menggunakan teknologi yang sama, dengan cara menggunakan pembudidayaan yang sama, kita dapat mendapatkan hasil yang sama dengan negara tetangga? Jikalau saja para orang-orang ataupun oknum ataupun anggota yang tidak setuju dengan ekspor benih lobster ini mengatakan hal tersebut, tentu saja jika kita berkaca pada hal tersebut, Indonesia telah dapat berhasil membudidayakan lobster 2, 1, atau 3 tahun yang lalu. Maka dari itu, berkaca pada negara tetangga belum tentu menjadikan kita juga dapat melakukan hal tersebut. Makanya, kami ingin adanya ekspor yang menghasilkan banyak keuntungan, di mana keuntungan itu dapat juga mengalir kepada pembiayaan pengembangan budidaya dan teknologi benih lobster ini. Maka dari itu, kami selaku tim pro akan ekspor benih lobster sampai detik ini masih sangat setuju mengenai ekspor benih lobster yang nampaknya tidak akan memberikan kerugian, malah akan menimbulkan banyak manfaat bagi pemerintah, negara, dan juga masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, saya sebagai pembicara ketiga di bawah mosi ekspor benih lobster, kami sangat meyakini bahwa ekspor benih lobster ini akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh pembicara pertama dan kedua saya tadi. Ada beberapa poin yang dapat diambil. Yang pertama, mengenai keuntungan benih lobster, yaitu devisa. Dengan adanya ekspor benih lobster ini, tentu saja Indonesia akan mendapatkan pendapatan devisa. Yang kedua, relasi. Dengan adanya ekspor benih lobster ini, akan terjalin relasi atau hubungan yang erat antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor. Selanjutnya, pajak. Tentunya dengan adanya ekspor akan mendapatkan bea cukai dan memberikan keuntungan.
poin kedua terkait ekosistem, di mana ekspor benih lobster ini sama sekali tidak menurunkan ekosistem atau merusak ekosistem, malahan akan menyelamatkan benih-benih yang ada di laut, di mana benih-benih ini sebagian besar tidak dapat beradaptasi karena akan diserang atau akan dimangsa oleh hewan-hewan besar lainnya. Selanjutnya terkait Permen nomor 12 tahun 2020, di mana dengan adanya permen ini tentu saja akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terkhususnya bagi nelayan-nelayan pengsuplai benih lobster. Karena pada permen ini, pengekspor diharuskan mengambil hasil atau sumber benih lobster dari nelayan kecil yang tentunya hal ini menjadi target terbesar dalam mensejahterakan nelayan kecil. Poin terakhir yaitu poin yang sangat ditekankan di sini, yaitu di mana ekspor benih ini akan sangat membantu dalam peningkatan perekonomian, di mana dengan 30% akan disalurkan untuk budidaya, dan jika budidaya ini berhasil, kita akan mendapatkan keuntungan 2 kali, di mana keuntungan ini yaitu 70% dari ekspor benih lobster dan 30% dari hasil budidaya, yang kembali lagi dari hasil peningkatan perekonomian ini tentunya akan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Maka hal ini sesuai dengan Undang-Undang 33 ayat 3, di mana seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Di mana maka dari itu kita perlu memanfaatkan hal ini sebaik mungkin, dalam hal ini pengeksporan benih-benih lobster. Pada akhir perdebatan, kami masih berdiri dengan teguh menyetujui ekspor benih lobster. Hal ini mengacu pada Permen 12 tahun 2020 bahwa kegiatan ekspor benih lobster ini menguntungkan semua pihak, mulai dari nelayan, pembenih atau pembudidaya, hingga perusahaan ekspor. Jika 3 aspek ini telah diuntungkan, tentu saja ini akan sangat membawa keuntungan yang besar untuk Indonesia. Setelah itu, kami akan menekankan bahwa sistematika ekspor yang kami inginkan adalah 70% akan kita ekspor dan 30% akan diobservasi dan dibudidaya di Indonesia. Selain itu, kami menekankan dengan jelas bahwa pengambilan benih lobster tidak akan merusak ekosistem. Malah kami akan justru menyelamatkan benih-benih yang tidak sanggup hidup di ekosistem sesungguhnya karena kerasnya persaingan dan rantai makanan. Selain itu, kami sangat menyetujui ekspor benih lobster ini akan membawa banyak keuntungan. Maka dari itu, kami selaku tim pro sangat setuju dan tidak akan tergugah sampai akhir perdebatan ini. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian argumentasi kami selaku tim pro. Dengan beberapa argumentasi kami tadi yang telah kami sampaikan, kami yakin bahwa para audiens yang telah menyaksikan ini akan ikut menyetujui apa yang kami sampaikan, yaitu ekspor benih lobster sangat bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.